selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan menceritakan kenapa meskipun height kalian sama, tetapi umur janin bisa berubah. Oke, jadi di video saya yang ini tentang menentukan umur janin secara akurat, itu ada beberapa teman-teman yang menanyakan, "Dok, saya sama teman saya itu sebenarnya height-nya tidak terlalu jauh, cuma beda 3-4 hari gitu ya. Kenapa janinnya bisa berbeda kurang lebih sekitar 2 minggu?" Jadi teman-teman, kalau kita bicara tentang siklus menstruasi, jadi bisa antara 21 hari sampai 35 hari, itu yang normal ya. Di buku-buku lain ada yang bilang 38 hari. Jadi apa perbedaan antara siklus yang 21 hari sama siklus yang 35 hari atau 38 hari? Jadi sebenarnya di dalam suatu siklus menstruasi itu terdapat dua fase, teman-teman. Yang pertama adalah fase folikuler atau yang biasa kita sebut dengan fase proliferasi kalau itu di endometrium. Sedangkan fase kedua adalah fase luteum atau yang biasa disebut dengan fase sekresi pada endometrium. Saya nggak usah bilang ini fase sekresi atau fase yang lain-lain, saya cuma bilang ini fase 1. Habis fase 1 ovulasi, lalu fase 2 ya. Yang fase 2 ini selalu fix 14 hari. Yang perbedaannya adalah fase yang pertama. Fase yang pertama ini berbeda-beda setiap wanita. Bahkan di wanita yang sama pun fase yang pertama ini tiap bulan bisa beda-beda ya. Hal inilah yang membedakan antara usia janin dari HPHT sama usia dari hasil ultrasound. Misalkan contoh, sama-sama haidnya bulan lalu tanggal 15, kata sekarang tanggal 15 juga, harusnya sama-sama umurnya 1 bulan dong, ya kan? Nah, karena fase satunya ini beda-beda tiap wanita, ovulasinya pun beda-beda, ya kan? Nah, yang tergambar dari HPHT itu berdasarkan HPHT saja, sedangkan yang usia dari ultrasound itu dari terbentuknya janin. Sedangkan kapan terbentuknya janin itu kan beda-beda tiap wanita, tergantung dari ovulasi. Contohnya, yang satu siklusnya 21 hari, yang satu 35 hari. Misalnya yang 21 hari dikurang 14, dia hari ke-7 itu sudah mulai ovulasi, teman-teman. Ya, sedangkan yang 35, yang siklusnya 35 hari dikurang 14, itu baru terjadi pada hari ke-21. Itu beda 2 minggu. Cukup jauh ya. Jadi mengapa kalau misalnya teman-teman angkatannya sama, wih kita sama-sama ini, angkatan kita sama, lahirnya sama-sama, HPHT, jadi itu belum tentu sama nanti ujungnya ya. 2 minggu itu bedanya jauh loh, teman-teman. Apalagi kalau yang satu siklusnya lebih lama lagi, ada juga yang 38, ada juga yang 39, kadang-kadang itu ada. Hal inilah yang mendasarkan mengapa setelah kita jelas kita hamil, HPHT sudah ada, kita harus mengkonfirmasi lagi dengan ultrasound yang tepat umurnya berapa. Dari situlah kita akan menimbang-nimbang ini sesuai atau tidak. Lalu apabila ada perbedaan dengan ultrasound dan height terakhir, bagaimana menentukannya? Saya sudah kasih panduannya di sini. Jadi sebenarnya menentukan umur kehamilan ini cukup penting, teman-teman. Meskipun height-nya dulu sama temennya gitu kan ya, belum tentu bayinya usianya sama, karena perbedaan dari proses pembuahan itu kan, betul nggak? Karena fase pertamanya tiap orang beda-beda. Bisa aja yang pada saat itu teman Anda fasenya yang 35 hari atau 38 hari, jauh lebih lama. Nah kalau sudah begitu, tentu bayinya jauh lebih kecil umurnya, lebih kecil, lebih muda dibandingkan yang fasenya 21 hari. Masuk akal ya. Kalau kehamilannya normal-normal saja, ya mungkin teman-teman nggak akan merasa, oh ini nggak begitu penting lah gitu kan ya, cuma beda seminggu, cuma beda ya paling cuma beda 2 minggu paling lama gitu kan ya. Tapi teman-teman juga mesti ingat, kehamilan itu juga ada yang beresiko tinggi, seperti adanya darah tinggi, hamil kembar, hari-hari di bawah, macam-macam ya. Andai kata sekarang belum ada masalah, biasanya belum tentu nanti juga tidak akan ada masalah. Bisa aja terjadi infeksi saluran kemih, lalu terjadi prematur, ya kan? Kalau kita sudah bicara tentang ancaman, baik itu prematur ataupun yang lain-lain banyak ya,
beda 1 minggu atau 2 minggu itu sangat berarti teman-teman untuk bayi. Jadi kita tahu kapan kita bisa merencanakan untuk bayi ini, gitu ya. Jadi apakah dengan HPHT yang sama umur kehamilan bisa berbeda? Jawabannya bisa. Ya, usia janin masih bisa berbeda. Hal ini juga yang membuat kadang-kadang, wah, dok, ini janinnya lewat umur kehamilan ini, gitu kan? Padahal sebenarnya ternyata enggak. Semoga penjelasan saya ini jelas buat teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan masih banyak pertanyaan, teman-teman boleh nanya gitu ya, akan saya jawab. Memang maklum lah, saya buatnya ini spontan karena memang ada pertanyaan saya bikin. Biasanya saya suka bikin catatan apa aja saya suka mau ngomong. Sekarang saya lebih suka ngomong spontan. Tapi saya rasa banyak yang kurang ya, tapi nggak apa-apa ya, saya juga ngomongnya lebih enak. Oke, akhir kata saya Dr. Effendi, saya mengucapkan terima kasih.